Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Vira dan Dea. hari ini kita udah lama kali nih nggak konten ya. Tapi kali ini kita nih nggak berdua, kita ada anak kacung baru. Anak kacung. Kita ada anak baru, coba kenalin diri dulu. Mungkin orang nih nggak tahu pasti. Coba dulu. Hai, perkenalkan, kalian boleh panggil aku Widi. Nama Dia- aslinya? Nama aslinya sih Wilda sih, cuman Dia soimon, nggak usah. Lah, oke, pembicaraan kita hari ini kita mau berbicara apa dengan judulnya apa? toxic relationship. Bukan cerita kami. Ulang. Jadi kali ini kita itu ada konten yang baru, yang mana kita itu mau sharing tentang kayak mana Kisah-kisah pengalaman kehidupan. kita. Yang paling pentingnya tuh hubungan-hubungan, yang pasti hubungan-hubungan percintaan. Karena mereka sad girl. Canda sad No, girl. I'm not. I'm not- Judulnya cerita kami. Judul yang kami mau bahas hari ini apa, Will? Ada toxic relationship. Kalian sebenarnya tahu nggak sih arti toxic relationship itu apa sebenarnya? Jadi toxic relationship itu yang mana tidak menguntungkan salah satu pihak, entah itu secara verbal maupun secara fisik. Tapi kita nih nggak bisa samain arti menurut beda-beda orang, karena setiap orang tuh punya prinsip masing-masing, ya kan? Kalau menurut kalian apa sih sebenarnya toxic relationship? Mungkin dari Dea Dea dulu. dulu. Sebenarnya kalau garis besarnya tadi kayak sama kayak yang Rifko udah bilang tadi. Kalau garis besarnya tuh ada satu belah pihak yang mana orang tuh dapat kasih sayang atau perlakuan yang kasar, atau bisa aja sebenarnya toxic relationship ini nggak semata-mata tentang perlakuan aja sih, maksudnya kayak Psikis udah enggak? psikis. Kayak misalnya gini, tukaran Instagram nih. Satu pihak ini menganggap bahwasannya Instagram tuh privasi, tapi pihak yang sana nggak menumbuhkan rasa percaya sama pasangan yang satu lagi. Itu udah Termasuk toxic. ya. Karena toxic itu nggak semata-mata cowok mukul cewek atau cewek yang kasar. Bisa aja kalau misalnya cewek diputusin tapi ceweknya nggak mau, ya udah aku mati nih, itu udah termasuk toxic tuh. Nah, kayak misalnya orang ini pernah ngerasain. Kalau menurut Wilda kayak mana? Widi. Aduh. Ini anak Yang baru. lebih pro, yang Ini- lebih- ya. dia pro Baru ketemu hari banget. ini. Dia pro banget. Jadi sebenarnya kalau ditanya toxic relationship tuh apa, sama kayak yang dia bilang tadi, nggak cuman dari soal fisik, psikis, tapi juga kadang yang merugikan salah satu pihak, atau maksa Ini untuk kisah hidup ya. Pengalaman ya. Nah, dia mengeluarkan pengalaman buruk. kayak maksa untuk percaya, maksa untuk bisa punya perasaan ke dia gitu, atau maksa untuk yang kadang Yang terkadang dalam hubungan tuh nggak kayak gitu. iya, ya. kadang kayak kita tuh mikir kita bisa kok kalau misalnya nggak harus kayak gitu, kenapa dia harus memperlakukan kita kayak gitu. Jadi Dan sebenarnya juga ya, toxic toxic itu nggak dari perlakuan kasar, tapi kayak kalian pernah dengar cowok matre nggak sih? Itu tuh termasuk Nggak bukan. Ini aku bukan masalah itu. Aku cuma menjelasin, nggak cuman ke Masalah itu gimana? fisik gitu. masalah itu kutip gimana masalah itu. Enggak gitu. Itu dari mana? Jangan. Tapi emang pada dasarnya Bukan masalah toxic relationship. Oke. Nah, nggak cuman kayak perlakuan, kayak tadi ganti Instagram, ganti password Instagram. Kayak cowok, aku sering lihat di FYP TikTok kan, bukan masalah pribadi ya, ini TikTok. Jadi sering kali ngelihat kalau misalnya cowoknya nih kalau pergi harus misalnya cowoknya bilang gini, aku hari ini naik mobil ini ya, soalnya mobil ini tuh lagi dicuci. Itu kan maksudnya udah termasuk ke kayak ngapain harus pamer gitu. Terus misalnya cowok yang boleh minjem duit nggak bentar, itu tuh udah termasuk ke toxic relationship, betul nggak? Tapi kalau misalnya kayak minjem uang itu kembali lagi sama pasangannya sih sebenarnya. Karena Nah. toxic relationship ini ada dua orang di dalam satu Tapi satu hubungan. yang Yang diuntungkan. satu nih yang tersiksa sebenarnya. Satu yang diuntungkan. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi, misalnya kalau positifnya nih, misalnya kita bilang cowoknya nih lagi butuh uang, terus ceweknya ngasih, ini positifnya, Tapi di mana letak Harga diri seorang laki-laki yang Ya, kodratnya itu tuh tadi. nggak meminta. karena pada dasarnya laki-laki kalau memang dia mau memacari wanita atau menikahi segala macam, harus ada apa dulu? Modal.
Karena kalau nggak ada modal ngapain pacaran? Itu dipikir panjang. Karena pacaran tuh yang pertama ngabisin waktu, ngabisin uang, ngabisin tenaga, nangis-nangisan buat apa? Jadi itu dipikirin dulu. Ya karena kalau misalnya nggak mau macarin orang, nggak ada modal, nggak ada tenaga, nggak ada effort, buat apa? Mending sendiri aja. Kalau emang sendiri juga tenang, nggak usah nyakitin orang lain. Oke, dah sekarang kita bahas ke pengalaman. Mungkin teman-teman kita di sini ini kan teman-teman sering Bukan mengalami. Kita bukan teman-teman. Enggak, teman-teman di sini mungkin pernah. Kalau aku kan nggak tahu kita kan. Jadi kita sharing-sharing dulu. Mau mulai dari siapa nih? Mungkin pernah ngalamin. Kok pernah? Boleh. Mau ada satu dua kali? Jadi ini memang tiap hari mungkin. Gitu. Nggak bercanda. Beda. Awas ya cowok-cowok yang sakitin dia. Majunya Sakitin apa? aja. Sakitin lanjut. aja nggak apa-apa. Oke. Pengalaman Berapa kali dulu? Sebenarnya kalau ditanya pengalaman soal toxic relationship, bingung ya. Mau jawabnya sama yang mana? Karena sebenarnya karena sebenarnya semuanya itu toksik dengan tanda kutip ya, dengan kriteria masing-masing. Misalnya gini ya, aku tuh Yang mana? pengalaman. Yang mana? Aku tuh pernah punya pacar. Jadi pas masih pacaran itu dia tuh kayak nuntut aku tuh punya perasaan sama dia, sedangkan aku tuh lagi di posisi yang kayak aku tuh pengen sendiri dulu loh. Dan aku bilang ke dia kalau misalnya aku tuh lagi nggak punya perasaan sama siapa-siapa, dan dia tuh bilang gini, aku juga pernah kok nggak punya perasaan sama kamu, tapi aku bisa nih tumbuhin perasaan itu. Maksa. Jadi posisinya aku menjalani hubungan selama 5 bulan dengan dia itu dalam keadaan aku memaksakan diri aku untuk bisa jatuh cinta sama dia walaupun sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu dari pihak kamunya juga, pihak kamunya juga bahasanya beda ya guys. Ini bahasa Aceh ya kan? dari pihak Enggak, dia kalau kamu gimana? memaksakan kayak itu berarti kau juga sayang di dianya dong kayak itu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya sayang, iya sayang. Ada bagian-bagian yang memang aku menyayangi dia, tapi bentar lah, ambil gorengnya sekalian. Lapar kan? Kita santai ini santai, gak tegang ya, tolong kali ya. Tapi kalau misalnya dibilang toksik, iya dia salah satu orang yang toksik yang ada di dalam kehidupan aku gitu. Cuman kalau misalnya ditanya sayang, iya sayang, tapi sesuai dengan Iya porsinya. beli. Iya sayang, tapi sesuai dengan porsinya. Ya sayang sebagai, oh dia pernah jadi mantan aku nih, ya udah sayang sekedar untuk itu doang. Berarti kalau udah jadi mantan gak akan bisa hilang sepenuhnya rasanya ya. Iya, kalau misalnya udah jadi mantan tuh nggak akan hilang sepenuhnya. Mungkin yang lebih berpengalaman, Mungkin ini. Tolong. Kalau aku toksiknya itu lebih ke kemana ya? Kalau aku dari hubungan sebelumnya kayaknya aku lebih ngerasa kayak aku tertekan sama cowok yang kayak aku cerita tadi, cowok yang nggak ada effort, terus cowok yang nggak ada modal dan nggak ada uang. Itu aku misalnya kalau aku pacaran sama cowok yang seperti itu, aku ngerasa tertekan. Karena apa? Aku ini punya keturunan dari mama aku sendiri, bahwasannya aku ini orangnya kasihanan. Jadi kalau seseorang misalnya rasa iba tuh besar di diri aku. Misalnya kayak orang sayang, aku nggak ada uang nih, aku belum makan nih, misalnya gitu. Aku nggak bisa jawab apa-apa selain ya udah mau apa. Ya itu tolol ya. Iya, berarti kan sebenarnya kayak aku bilang tadi, dua pasangan ini salah satunya menerima nggak sama apa yang dia minta kayak gitu. Tapi Kalau nggak, kadang kan orang kalau udah sayang dia nggak tahu kalau itu tuh udah toksik. Iya, itu Iya. tadi makanya kalian harus tahu sebenarnya rasa sayang sama rasa toksik di Sama- suatu hubungan itu 50-50%. Sayang sama kasihan tuh beda. Iya Beda. sih, beda. Tapi kalau aku dulu kayaknya sayang. Kalau dulu tolol. Sayang. Cuman sekarang taunya itu tolol. Ngapain dilakuin gitu. Cuma waktu itu masih belum, mungkin karena nggak ada stok lain ya. kebongkar kan jadinya. Sekarang kan hilang satu tumbuh 1000. Dulu tuh kayak lebih ke gila-gila cinta gitu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang mikir masa depan. Nanti aku maunya tuh milih, bukan dipilih. Oke. Kalau dari Kan wajar kan kalau misalnya kita seleksi dulu, kita ngumpulin data nih ceritanya, seleksi. Tapi Nanti tetap bertahan baru dulu, kan? resepsi gitu. Oh, gitu. Oke, mungkin sampai sini aja. enggak ada. Belum. Yang terakhir belum. Oke. Kan ini udah dengar nih dari dua kalau kita bilang pro lah. Ada yang lebih pro lagi. Coba Aku gimana? nggak sepro yang kalian bayangkan. Aku ini kan
Sebenarnya kasus kita sama kan. Cowok yang mana yang banyak mintanya? Mungkin kan tadi ceritanya tentang cowok yang Mantri. mungkin Banyak nih. kisah kami ini hampir sama. Memang sama. Memang Di sama. orang yang berbeda. Di orang yang berbeda. Ya kan nggak mungkin kalau orang orangnya sama. Gitu kan. Bedanya aku tuh mungkin karena aku udah jomblo lama, jadi sekali dapat terus yang model kayak itu cepet sadar gitu. Jadi kayak misalnya kayak dia bilang tadi minta tolong, kita nggak usah sebut lah minta tolong. Aku langsung kayak mana ya, merasa kayak ilfeel gitu. Tapi karena posisinya dia pacar aku, jadi ya kayak kasihannya juga ada kayak tuh. Jadi memang aku pernah nolong. Ini sebenarnya ikhlas, makanya nggak disebut. Cuman nih kita membahas tentang toksiknya itu seperti apa, ya kan? Karena pada dasarnya memang kenapa uang itu terlalu sensitif? Karena pada dasarnya di dalam suatu hubungan memang harusnya itu cowok yang memberikan effort seperti itu. Maksudnya cowok yang lebih banyak mengeluarkan. Oke, kalau hal misalnya itu. nggak bahas uang, kayak nggak bahas uang, kita nggak ada bahas uang di sini. Bahas effortnya nih, kayak tuh kan. Dari pihaknya yang sana, effortnya tuh juga nggak ada, gitu. Maksudnya kayak mempertahankan, dibilang juga enggak. Maksudnya kalau misalnya nih kan pergi nih, aduh ini dah jauh pula ini rumah. Misalnya pergi nih, sebab aku nggak minta ini ya, aku tuh tipe orang kalau misalnya mau ketemuan, misalnya kalau sama kawan oke lah, beda cerita. Kita jumpa di tempat aja, atau kayak mana lebih baiknya, jangan yang posisinya aku yang effort untuk ketemu, seakan-akan aku yang effort selalu untuk ketemu kayak itu sebenarnya, padahal yang minta ketemu juga bukan aku kayak itu. Istilahnya itu juga termasuk dalam toksik ya. Jadi rangkumannya itu mantan beliau nggak tuh. Jadi cowoknya ini nggak mau berusaha untuk melakukan suatu hal. Nggak ada effortnya gitu. Ya udahlah ya, karena aku cepat sadar anaknya sebelum Jadi kemana-mana. hubungannya nggak lama. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena kalau lama ya bisa banyak. Dia baru balik. Astagfirullah. Dibalikin kok guys. Jadi intinya toxic relationship tuh nggak cuma tentang kekerasan, itu bisa jadi di psikisnya kena, atau di bagian ekonominya kayak tadi, ya kan? Udah pernah ada yang kena tumbuk sama laki-laki? Ah, pernah. Berarti tuh kena dong fisiknya. Iya, kena fisiknya sampai lebam. Cicak. Gitu ya. Oh, aku kalau tumbuk aku datangi gitu. Maju sini, maju. Ya jadi gitu guys, makanya kenapa toxic relationship itu nggak bagus. Jadi kalau misalnya kalian terjebak dalam toxic relationship dan kalian merasa itu toxic, tolong banget kalian langsung keluar, karena terjebak di situ lama-lama kalian tuh bakal kehilangan masa-masa indah hidup kalian. Karena kayak nanti pas keluar dari situ anjir, kenapa selama ini aku nggak kayak gini kehidupan aku ya, kenapa aku bisa bahagia, kenapa nggak dari dulu gitu. Kalian mesti bakal nyesal kalau kalian nggak langsung keluar, kalau kalian masih bertahan di situ. Percayalah, sendiri itu menyenangkan. Dan gini nggak cuma satu laki-laki itu, atau nggak cuma satu perempuan tuh, banyak di luar Aku sana. yang bisa buktiin itu. Aku keluar dari yang aku ceritain tadi, toxic relationship aku tadi, yang segala macam rasa sayang aku, maksudnya ekonomi aku juga terkena imbasnya. Aku keluar dari kita langsung bahas keluar dari toxic relationship tuh. Aku pribadi kayak udah yakin kalau misalnya aku tuh nggak bakal nemuin orang lain. Maksudnya aku udah ngerasa aku udah nggak bisa sayang lagi sama orang lain. gitu. Iya, jadinya kayak oh nih bakal nggak jumpa nih orang lain nih. Ternyata itu salah. Ternyata aku nemuin orang yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Dan dia ini bisa ngasih sayang, ngasih kasih sayangnya tuh lebih kayak gitu. Ya Terus, walaupun udah berakhir sih juga. iya, cuman kan pengalaman. Iya benar. Dan setelah berakhir trauma. Nggak Dan dia nih kayak aku bisa keluar dari situ. Kalian pernah ngerasain dapat chat tuh bukan senang tapi malah gelisah? ya. Nah itu kalau dari Wilda gimana? Ya, kadang kan kayak yang kalian bilang tadi tuh, orang yang menjalani hubungan itu dia nggak sadar dia tuh lagi ada di fase toksik kan. Betul. Gitu. Dia Cuman kalau udah sadar tuh kalau bisa Iya. cepet gitu. Jangan lagi. terus kan aku juga pernah ada di fase yang kayak lagi nggak ingin memperjuangkan siapa-siapa, nggak mau perjuangin siapapun, cuman pengen bahagiain diri sendiri, bahkan kayak buat orang lain senang aja nggak pengen gitu. Padahal aku tipikal orang yang kalau bisa orang lain dulu lah, jangan diri aku sendiri dulu. Diri aku sendiri nanti lah bisa dipikirin gitu. Tapi di masa itu aku ada di fase yang kayak ngapain aku mikirin orang, emang orang mikirin aku gitu. Tadi ada kesalahan teknis, ya maaf ya baru.
jadi penuh dia. Lanjut. Jadi kita lanjutin. Oke, padahal Mana Melda? Apa tadi aku bilang? Padahal Padahal intinya kayak tuh, kalau misalnya kalian udah merasa kayak oh ini toxic nih, kalau kalian udah sadar lah, mungkin kalau belum sadar kita nggak bisa kasih tau juga karena mungkin dia ditutupi sama rasa sayang. Kalau seandainya kalian sadar kalau itu salah, tolong keluar terus, karena kalau memang jodoh pun nggak akan kemana sebenarnya. Jadi kalau emang dia jodoh pasti bakal kembali lagi suatu saat nanti. Cuman untuk sekarang di saat kita bisa bahagia, kenapa nggak kita lakuin kayak gitu? Kenapa kita harus tetap berada di posisi itu padahal kita tahu itu salah? karena masa muda itu nggak datang 2 kali loh. Nyawa aja sekali. Nyawa aja sekali. Kita hidup sekali dan kita harus manfaatkan waktu kita hidup itu untuk ya menikmati apa yang mau kita nikmatin. kita terlalu muda untuk galau soal laki-laki. Atau soal perempuan, karena ini nggak hanya untuk laki-laki, misalnya pembicaraan ini nggak hanya untuk laki-laki, tapi untuk saya yang salah tuh laki-laki, karena perempuan juga bisa salah kayak gitu. Pasti Jadi perempuan juga ada memaksa itu. Oke, mungkin sometimes ada yang kayak nggak ada yang ngechat nih, atau nggak ada yang telepon, atau nggak ada yang sleep call gitu, atau yang jangan ditegasin. oke, soalnya kemarin ada yang ngajakin sleep call gitu kan. Eh. Kapan dong, aku nggak bilang orangnya siapa gitu kan. Nah, Tapi setelah sadar kayak oh ya aku masih punya teman-teman kok, semuanya bakal kalau punya teman chat kami dah. nomornya ada di bawah sini. Oke, ini ya, tolong di chat 0852. Sebenarnya kalau kita lebih menghargai diri kita sendiri, kita nggak perlu hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Aku baru sadar itu di umur 21 tahun. Aku sadar kalau misalnya hal-hal yang kayak nyakitin aku, kayak misalnya aku sendiri aja aku banyak bahagianya gitu. Ngapain aku sama orang lain yang harus berbagi kebahagiaan dan harus berbagi rasa sedih dan rasa sakit hati. Jangan pernah kejebak sama hubungan yang kayak gitu. Kenapa? Karena kalian tau gak sih sakit mental itu kalau sekali sakit dia bakalan susah sembuhnya. Sama kayak istilahnya itu kayak kalau misalnya kalian udah kena sakit mental cuman gara-gara cinta, gara-gara laki-laki atau perempuan, apa sih? Keluarin jurus. Justru kalian itu kayak udah harus masuk IGD, harus masuk ICU kalau sakit fisiknya tuh bagian gitulah. Tapi kalau misalnya sakit mentalnya ya kadang bahkan ada yang kayak pengen bunuh diri gara-gara cowok atau gara-gara ceweknya. Dan itu kayak nggak worth it gitu dengan banget. di umur kalian yang sebenarnya masih bisa menikmati hidup kalian. Ya, mungkin segitu aja. Kalau kalian mau kami bahas apa lagi, silahkan komen di bawah ini. Di bawah ini ada tempat komen. Tolong kalian komen. Ambil yang baik-baiknya aja. Karena kami juga nggak sempurna. Ambil yang baik-baiknya aja dari apa yang kami bilang. Dan kalau memang udah ngeliat nih ciri-ciri cowok atau cewek yang udah ngasih lampu-lampu bahwasannya dia bakal menyakiti kalian, silahkan menjauh dan jangan didekati lagi karena kalian bukan orang yang hebat untuk hal itu. Karena kita semuanya bisa sakit mental, sakit psikis dan sakit fisik. Jadi jauhilah hal-hal yang bikin kalian sakit. Dan salah satu cara untuk nandain kalian itu ada di toxic relationship itu adalah kalian nggak bisa jadi diri kalian sendiri. Jangan lupa like, Comment, and Share. dan subscribe. Bye bye. makasih semuanya. Assalamualaikum.